Malam itu sebenarnya nggak heboh. Lampu panggung nyala seperti biasa, musik tetap jalan, kamera tetap mutar. Tapi ada satu hal yang nggak kelihatan di layar, beban yang jatuh pelan-pelan di dada seseorang. April berdiri di sana, masih dengan sikap yang rapi, masih dengan senyum yang sopan, tapi suasananya terasa beda. Bukan karena kalah, tapi karena jaraknya terlalu dekat dengan mimpi. Selangkah lagi, cuma satu sebutan nama. Tapi justru di titik paling dekat itulah, harapan sering diuji paling kejam. Banyak orang mengira kekalahan itu soal jatuh dari jauh. Padahal, jatuh dari dekat jauh lebih menyakitkan. Karena kamu sudah sempat percaya. Dan malam itu, kepercayaan itu harus diterima ulang. Tanpa penjelasan, tanpa waktu buat bersiap. Dari awal, April bukan tipe yang bikin panggung langsung bergemuruh. Dia datang tanpa sensasi, tanpa cerita besar yang dipaksa dramatis. Dia datang dengan satu bekal, konsistensi. Minggu demi minggu dia tampil stabil. Gak jatuh, tapi juga gak selalu dielu-elukan. Dan di dunia hiburan, posisi seperti itu seringkali berbahaya. Karena yang biasa-biasa aja sering luput dari sorotan, meski kerja kerasnya nyata. April adalah tipe yang terus jalan meski jalannya sepi. Dan justru disitulah kekuatannya. Tapi juga disitulah resikonya. Karena panggung besar seringkali lebih cepat jatuh cinta pada yang bersinar terang, bukan yang menyala pelan. Gak ada yang benar-benar bilang April pasti top 3. Tapi harapan itu tumbuh sendiri. Dari performa yang konsisten, dari pujian yang makin sering, dari keyakinan kecil yang pelan-pelan menguat. Harapan itu gak diumbar, cuma disimpan. Karena berharap itu butuh keberanian. Dan ketika kamu sudah berani berharap, kamu juga harus siap kehilangan. Masalahnya, gak ada manusia yang benar-benar siap kehilangan sesuatu yang sudah terasa dekat. Malam itu, harapan April gak runtuh dengan suara keras, tapi jatuhnya halus. Dan justru itu yang bikin sakitnya lama. Yang paling berat dari kompetisi bukan kalahnya, tapi kewajiban untuk tetap terlihat baik-baik saja. April gak nangis di depan kamera, bukan karena gak sedih, tapi karena dia tahu ada panggung yang harus dihormati. Ada proses yang harus dijaga martabatnya. Kadang orang lupa, di balik senyum yang rapi, ada perjuangan yang lagi ditahan mati-matian. Gak semua luka harus dipertontonkan. Dan malam itu, April memilih menahan. Bukan karena lemah, tapi karena cukup kuat untuk enggak menjadikan kesedihannya tontonan. Ironisnya, setelah April harus berhenti, namanya justru makin sering disebut. Komentar berdatangan, simpati mengalir. Banyak yang baru sadar betapa konsistennya perjalanan April. Seolah dunia baru ngeh ketika semuanya sudah lewat. Dan itu perasaan yang aneh, diperhatikan justru setelah kehilangan. Tapi disitulah realita hiburan bekerja. Kadang seseorang baru terlihat ketika ceritanya berubah arah. Dan meski terasa pahit, perhatian itu tetap berarti. Karena setidaknya, perjuangan itu nggak benar-benar hilang tanpa jejak. Ketika hasil keluar, publik mulai menafsir. Ada yang membandingkan, ada yang bertanya-tanya, ada yang mencoba mencari pola. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Dan tafsir-tafsir itu wajar, karena manusia selalu ingin alasan. Tapi di balik semua pembicaraan itu, ada satu hal yang sering terlupa. Perasaan orang yang ada di tengahnya. April bukan angka, bukan perbandingan. Dia manusia yang baru saja menerima hasil paling berat dari sebuah perjalanan panjang. Buat penonton, top 3 mungkin cuma peringkat. Tapi buat peserta, itu gerbang. Gerbang menuju peluang baru, pengakuan lebih luas, dan ruang yang lebih besar. Ketika gerbang itu tertutup, rasanya bukan cuma kehilangan posisi, tapi kehilangan kemungkinan. Dan disitulah April harus berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua pintu yang hampir terbuka akan benar-benar terbuka. Tapi bukan berarti pintu lain gak ada. April terlihat tenang, tapi ketenangan bukan berarti tanpa lelah. Kompetisi menguras lebih dari sekedar suara. Ia menguras pikiran, emosi, dan keyakinan diri. Dan ketika harus berhenti, semua itu terasa menumpuk. Capek yang gak kelihatan, capek yang gak bisa dijelaskan. Tapi justru di fase inilah, karakter seseorang diuji. Bukan saat dia naik, tapi saat dia berhenti. Sejarah hiburan penuh dengan nama-nama yang tidak menang, tapi bertahan. Yang tidak sampai garis akhir kompetisi, tapi sampai ke hati penonton.
April sekarang ada di persimpangan itu. Dan seringkali, persimpangan adalah awal dari jalan yang lebih panjang. Karena panggung tidak hanya satu, dan kesempatan tidak selalu datang dalam bentuk piala. Malam tadi bukan penutup, itu jeda. Jeda untuk bernafas, untuk merapikan diri, untuk menguatkan langkah berikutnya. Karena cerita yang kuat jarang lahir dari perjalanan yang mulus. Ia lahir dari patah yang disambung lagi, dari jatuh yang diubah jadi pijakan. Dan April sekarang berdiri di titik itu. Titik di mana segalanya mungkin belum jelas, tapi satu hal pasti, ceritanya belum selesai.